Hai guys, jumpa lagi di Bisikan Hati, Bincang Asik dengan Hati. Tamu kita kali ini adalah Ketua Kelompok Sadar Wisata Bagot, Amang Ceki Macitanggang. Ras Amang, apa kabar? Sehat, Gimana, lancar? lancar alhamdulillah. Ya, kita tahu ya Amang ya, wisata Bagot ini kan dikelola ya oleh kelompok Sadar Wisata. Bisa cerita sedikit nggak tentang asal mulanya nih terbentuknya kelompok Sadar Wisata Bagot ini? Makasih Bu. Kita sedikit cerita tentang sejarahnya dulu ya. Ya. Sejarahnya dari awal itu kenapa bisa berdiri wisata Bagot ini. Nah gini, dulunya kan kita melihat penyadap-penyadap yang dari tempat kita itu banyak gitu ya. Penyadap Tapi, itu paragat ya? iya, Oke. paragat, istilah bahasa Batak itu paragat. Tapi dia dijualnya keluar daerah gitu kan. Oh, paragat untuk tuak ini ya, daerah Iya. ini ya. Jadi dijualnya keluar daerah, nah ke Panguran kemana lah gitu, jadi dioper di orang lagi. Iya. Terus kita ngelihat itu, kenapa kita manfaatkan gitu ya, kita yang paragat di sini dan kita munculkan di tempat kita supaya yang lebih dikenal daerah kita, itu salah satunya. Terus yang kedua itu sejarahnya, kita lihat itu kemarin minuman Bagot ini tuh kan termasuk nilai negatif di mata orang gitu. Oke. Kita coba munculkan itu untuk menambah nilai positif dari minuman ini untuk mengembalikannya ke fungsi yang sebenarnya sejak dari dulu. Oh. Nah itulah sejarahnya kenapa kita bentuk wisata Bagot itu, di samping edukasi dia untuk menambah pendapatan masyarakat di sana. Iya, iya. Jadi wisata Bagot ini asal katanya dari Bagot ya. Bagot itu sendiri artinya tuak ya, Amang ya. Ya, dan itu hasil dari minuman pohon aren. Iya, iya. Nah, kalau kita lihat sudah seperti apa ini Amang dari munculnya kelompok Sadar Wisata ini, wisata Bagot ini tahun berapa kemarin Amang dibentuk ini kelompoknya? Kalau dibentuknya kita kan ada proses awalnya itu dari tahun 2020 kita udah coba membentuk lokasi. Dan Oh, 2020 ya? Tapi di launching itu oleh Bapak Bupati Samosir dulu itu tahun 2021. 2021 bulan September itulah ini ya di launchingnya kelompok Sadar Wisata ini ya. Aku mau banyak bicara dulu tentang kelompok Sadar Wisata ini. Ada berapa anggota kita? Kalau anggota kita di kelompok Sadar Wisata Bagot itu ada sekitar 27 sama sekarang. Wih, banyak juga 27 ya. Nah, ini orangnya, anggota-anggota ini pekerjaannya? Ya, di struktur kan ada ketua, sekretaris bendahara. Iya. Di samping itu ada juga dia bidang-bidang masing-masing. Contohnya untuk pembangunan lokasi ada itu bidang pembangunan, untuk paragat juga ada, kita seksi-seksinya di sana. Dan yang 27 ini kita bagi di sana, ada juga bagian penyajian setiap hari, istilahnya peladen lah ya. Iya. Di sana itu yang ditugaskan itu ibu-ibu, dan ibu-ibu ini yang bisa dibilang kaum milenial lah. Kalau yang udah tua, yang lansia nggak lagi. Iya, iya, iya. Oh ya, tapi memang di anggota kelompok Sadar Wisata ini pekerjaannya ada juga yang sebagai paragat ya, Kang ya. Ada juga, kita kan sekarang kan ada yang paragat, ada yang kesehariannya sebenarnya bertani. Bertani ya. Oke. Nah, seperti apa keseharian dari Amang Ceki Macitanggang ini? Kita lihat videonya. Wisata Bagot adalah destinasi wisata yang memperkenalkan minuman tradisional Batak yang disebut Bagot. Bagot juga dikenal sebagai arak di Indonesia, merupakan minuman khas yang telah turun-temurun dari nenek moyang di tanah Batak yang hingga kini tetap eksis. Minuman ini terbuat dari hasil fermentasi sadapan mayang enau atau nira. Salah satu hal yang membuat Bagot begitu istimewa adalah keahlian khusus yang dimiliki oleh para paragat dalam menciptakan rasa yang berbeda dari Bagot yang dibuat oleh paragat lainnya.
Kemampuan ini tentu saja membuat para pelanggannya selalu setia untuk menikmati bagot ciptaan Paragat tertentu. Proses pembuatan bagot dimulai dengan menyadap mayang dari pohon enau. Mayang ini dalam bahasa Batak disebut arirang ni bagot yang memiliki kesamaan dengan halto. Halto adalah buah dari pohon enau yang memiliki biji banyak yang menjulur ke bawah dan biasanya digunakan untuk membuat kolang-kaling. Sedangkan arirang memiliki biji yang lebih kecil dan jumlahnya lebih sedikit daripada halto. Jika Anda ingin merasakan bagot, Anda dapat mengunjungi desa wisata Bagot yang terletak di Desa Parlondut, Huta Lumban Sitanggang. Di sana, Anda akan disambut oleh kelompok sadar wisata yang telah dikukuhkan oleh Bupati Samosir pada tanggal 11 September tahun 2020 lalu. Di desa ini, para wisatawan dapat menikmati segelas atau lebih bagot sambil bersantai dan bermain catur atau bahkan bernyanyi diiringi alunan gitar. Wisata bagot tidak mengenal batasan usia, sehingga semua kalangan mulai dari pemuda, kaum bapak hingga kaum ibu dapat menikmati minuman ini. Selain itu, bagot juga memiliki peran penting dalam upacara dan pesta adat istiadat suku Batak, serta menjadikannya minuman penghormatan dalam konteks budaya. Selain menikmati bagot, tempat ini juga menawarkan berbagai penganan tradisional Batak seperti kue bagot, gadong bagot, bolu bagot, dan beragam hidangan lainnya. Dengan demikian, pengunjung dapat merasakan kelezatan kuliner khas Batak sambil menikmati suasana dan keindahan desa Parlondut. Wisata Bagot adalah destinasi yang ideal untuk merasakan keunikan minuman tradisional Batak, menikmati hidangan khas sekaligus mengenal kekayaan budaya dan tradisi suku Batak di Sumatera Utara. Oke, kita lanjut Amang. Dari 2020 diinisiasi oleh mungkin juga dari ini ya, pemerintah juga ya waktu itu ya, sebagai pembinanya ya. Terus 2021 dikukuhkan pengukuhannya oleh Bupati. Nah sekarang di 2023 ini sudah seperti apa ini, Amal? Ya. Kelompoknya dulu deh, kita bicara kelompok, kita bicara wisata bagotnya ya. Nah, 2021 dari 2020 ya sampai sekarang itu di awal-awal memang kita lagi getol-getolnya ya. Iya. Yang tadinya kita nggak nyangka itu sebagai tempat wisata ya jadi gitu ya. Terus kalau kita perhatikan sampai sekarang tahun 2023 ini ya ada sedikit grafik menurun lah dari yang kita rasakan gitu di sana. Di awal mungkin mulai menanjak, Ya. tapi biasa itu, kadang-kadang kita bisa di bawah, kadang-kadang bisa di atas. Cuman ini menjadi suatu inspirasi juga nih, Amang Ketua, karena gini, kita tahu ya, mengelola kelompok sadar wisata itu tidak mudah ya, karena mengumpulkan nih anggota-anggota ini kan, masyarakat lokal untuk bisa menjadi kelompok sadar wisata ini kan garda terdepannya nih dari sebuah pariwisata itu sendiri kan gitu kan. Nah, menghayal-hayalkan supaya masyarakat lebih sadar wisata kan gitu kan, masyarakat lokal. Nah, sebagai salah satu objek wisata di Desa Parlondut ya, namanya di Desa Parlondut ini, wisata bagot ini kan menjadi trigger ya untuk wisata-wisata lainnya, karena ini menarik ini Amang, karena wisata bagot ini kan jarang. Nah, konsepnya seperti apa sih Amang? Apa yang membedakan wisata bagot ini dengan Lapotuap? Bedanya tuh apa? Kenapa dinamakan wisata bagot gitu? Kenapa tidak Lapotuap? Kita dari awal itu membuat tempat kita jadi wisata bagot itu yang itu edukasi sebenarnya. Tidak hanya sekedar minum ya, berarti itu yang membedakan, tidak hanya sekedar minum ya. Ya, tapi edukasi juga ada di sana sebab kita membatasi porsi untuk satu orang itu. Jadi kalau di Lapotuap, bedanya kita sama Lapotuap, bebas di minum ya. Lapotuap ya bebas sampai berapa teko atau terserah berapa gitu, gelas bebas itu ya. terserah. Kalau dia punya uang ya diborong Ya, juga satu tempat betul. itu bisa. Tapi kalau kita enggak dibatasin ya. batasi. Batasinya berapa gelas? Nah, Am? kita batasi sampai 3 gelas. Kenapa harus 3 gelas? Kenapa nggak 5 gelas? Karena menurut kita sampai Dan satu teko, kan? ini yang kita rasakan itu kalau dia minum 3 gelas itu
rasanya enak badannya gitu. Tapi kalau udah lebih dari 3 gelas itu pasti ada sedikit rasa pusing atau Iya. oyong Oke. gitu. Jadi Itulah jadi dasar itu kita. ya. Nah, wisata itu kenapa kita bilang wisata Bagot? Tadi kan Amang bilang ada edukasinya. Edukasinya itu seperti apa itu, Amang? Gimana masyarakat supaya sadar bahwa minuman ini sebenarnya tradisi kita dulu di tanah Batak lah istilahnya ya. Tradisi minuman ini termasuk minuman tradisi, bukan minuman botol dulu tradisi Iya, kita. iya. Minuman tua kini. Jadi Bisa nggak kita bilang itu minuman tradisional khas Batak? ya kalau menurut saya sih bisa, Bisa ya? karena itu udah umum di masyarakat Batak ya. Iya. Minum tuak itu, apalagi minum tusor katanya kan, Iya. ada istilah tusor itu kan berarti Iya. udah kebiasaan orang kan. Sambil main gitar ya biasanya, Iya. nyanyi-nyanyi. Ya di samping itu tadi kita bukan cuman untuk konsumsi minum, Iya. kita ada kuliner-kuliner dari berbahan minuman Bagot ini. Salah satunya itu bolu Dulu. yang bahan pengembangnya itu dari minuman Bagot ini. Iya. Terus ada di Ada sana ini ubi ya. Bagot. Berarti ada produk turunannya dari Iya. Bagot itu sendiri ya. Bukan cuma Amang ya. sekedar Bukan hanya sekedar minuman, tapi juga ada kulinernya. Ada bolu ya tadi ya. Bolu. Terus ini ada kayaknya yang baru juga nih. Baru launching juga nih. Ya, yang baru kasih lagi mungkin ya itu ya sebenarnya pengembangan sebenarnya Iya. inovasi baru sebenarnya dari bolu tadi. Bolunya yang tadinya original itu Iya. kita coba kembangkan ke varian yang berbeda yaitu bolu korga. Bolu gorga. Tapi tetap memakai bahan dasarnya tuh adalah Bagot itu ya. Iya. Amang ya. Dasarnya tetap minuman itu tadi, cuman dia ditambah variasi. Waduh, Itu kan keren-keren. Korga itu kan ciri khas Iya, kita. bener. Makanya begitu aku lihat, wah keren ini. Itu sudah sampai mana pemasarannya, Amang? Udah dijual kemana aja nih Iya. bolu gorga ini? Kan kita kan tentang bolu gorga ini kan masih baru jalan 3 bulan ya, 3 bulan. Tapi kita menjualnya udah sampai ke Baliki. Ke Bali G ya. Kenapa nggak sampai ke ini, Amang, ke apa namanya? Ke daerah Jawa sana atau ke Papua sana? Itu tadi kalau itu bedanya kita di produk kita ya, khususnya di bolu ini kita nggak berani ngelepas ke daerah-daerah jauh gitu, contohnya ke daerah Jawa gitu ya, Iya. karena kita belum mengkaji sampai sejauh mana dia daya tahan si bolu ini, Oh, karena kita kan alami masih nggak pakai bahan pengawet. Jadi seumpama pun ada yang pesan dari Jawa atau dari mana, kita nggak ladenin sebab Iya, kita nggak berani ngelepas, iya, takut takutnya, iya. kecewa nantinya. iya. Paling bertahannya Kita masih jamin sampai 1 hari 2 hari Mas. 2 hari lah maksimal Iya, ya, Amang ya. maksimalnya 2 hari. Oke. Nah, dari kelompok sadar wisata sendiri ini, di wisata Bagot ini apa sih yang sudah dilakukan oleh, ini balik lagi nih kayaknya kelompok Darwis sendiri gitu yang sudah dilakukan nih, Amang? Ya, yang kita sudah lakukan di kelompok sadar wisata itu ya paling ini ya, kita coba tetap Ada gotong royong nggak ada rutin nggak nih gotong royongnya nih? ya tetap ada kita rapat-rapat kecil di Oke. sana untuk mencoba apa sih kekurangan atau apa sih kelemahan-kelemahan kita bagi pelanggan gitu ya, maksudnya Oh, internal Kita- ya, iya. internal. jadi supaya masyarakat di sana itu tetap semangat gitu. Soalnya gini, saya cerita tentang karakter-karakter di Iya. tempat kita itu sebenarnya kan tadinya nggak terbiasa dia tentang wisata, Betul. dan itu saya sendiri perangkapan bahwa dulu itu masa ini tempat wisata gitu, Iya. dikirain Apa mungkin? iya, kita kirain kalau tempat wisata itu harus satu aksesnya bagus gitu Iya. ya, atau di pinggir jalan gitu. Terus harus ada salah satu yang mantap gitu ya, pemandangan-pemandangan. Kalau di sana kita kan masih alami, Iya. masih alami, dan Kita juga harus agak jalan ya masuk. iya, kita masuk ke ada lokasinya. di ketinggian dan jaraknya dari jalan protokol itu Iya. 600 meter. Iya. Jadi tadinya kita nggak menyangka gitu, dan bukan cuman kita, masyarakat di sana juga mengira wah
nggak mungkin Bisa ini bikin jadi apa, tempat wisata ya? gitu. Bisa bikin apa ini gitu ya? Ya, tapi dari itu berkat adanya edukasi gitu ya, kita tidak lepas dari edukasi dari pemerintah ya, khususnya Dinas Pariwisata itu, dan sampai sekarang beliau Bapak ini yang masih tetap monitoring kita. Bapak ini siapa ini? Sebenarnya kalau Bapak ini tidak asing lagi sebenarnya. Dia adalah aktivis wisata Bagot yaitu Garsiboro. Oh dia memberikan perhatian juga ya Bapak Sungguh ini ya. luar biasa kalau Bapak tuh Garsiboro ini, kita menganggapnya bahwa sebenarnya ini jadi karena dia semua gitu. Sebab yang tadi prinsip kita itu nggak mungkin tempat wisata, Ya. dia sendiri yang mengedukasi kita. Ternyata tempat wisata itu apa yang bisa kita ambil dari potensi yang ada di daerah itu sih sebenarnya. Iya, betul. Dan menambah inovasinya. Betul. Dan itu udah ada di kita di wisata Bagot. Minuman yang tadinya sekedar kuliner minuman bisa kita olah menjadi makanan. Iya. Turunan-turunannya kita kembangkan lagi, dan banyak lagi turunan-turunan minuman ini yang kita coba gali di sana. Yang sudah jadi itu ya tadi bolu, ubi, sama cupcake. Itu ada juga cupcake yang dari Ada cupcake. ya. Oh iya, ya memang tidak mudah ya pastinya Amang ya untuk bisa mengelola kelompok sadar wisata ini dengan beragam karakter anggota-anggotanya ya kan. Nah, apa sih tantangan terbesarnya Amang selama menjadi ketua Ya. ketua kelompok sadar wisata ini? Tantangannya ini apa nih? Yang paling terbesar yang kita rasakan di kelompok sadar wisata itu salah satunya tadi masyarakat di sana masih awam ya tentang wisata-wisata ini. Jadi untuk menyadarkan atau menghayal-hayalkan orang ini ya masih susah gitu. Dan juga di sana masih banyak yang bisa menerima bahwa itu sebagai tempat wisata. Ya, terus tantangan yang kita rasakan di sana itu, di antara kita sama anggota itu belum sepenuhnya bisa mengasihati Iya. tentang pengembangan wisata ini, karena pada awalnya di sana itu adalah aktivitas keseharian orang sana itu adalah bertani. Jadi belum menganggap bahwa ini adalah sangat bisa membantu atau menopang perekonomian. Itulah sangat banyak tantangannya. Terus yang kita rasakan itu tantangan yang dari sekitar lah ya, yang dari luar gitu, yang dari luar itu banyak yang masih menganggap itu tempat itu belum layak dijadikan tempat wisata. Itulah salah satunya yang tantangan yang kita rasakan di sana. Jadi orang itu berprinsip kenapa ini menjual minuman yang mengandung alkohol tapi dijadikan tempat wisata. Itu tantangan kita yang kita rasakan di sana. Jadi banyak orang yang ngasih komentar-komentar, tapi kalau sama kita sih sebenarnya itu kan masukan lah, yang bagusnya kita ambil, yang kurang bagusnya ya kita lanjut terus. Tentang tadi tantangan yang di internal ya, di internal itu ya sedikit demi sedikit, step by step kita coba benahi dan kita lakukan gitu. Apa yang bisa kita lakukan, nggak harus dengan harus hadir semua di sana anggotanya gitu, enggak. Sebenarnya berapa orang lah yang mau untuk hari ini untuk membuat suatu katanya menambah peralatan kita di sana itu, ya itulah dulu. Besok mungkin setelah gotong royong bisa juga nanti si A berhalangan, si B bisa, si C bisa, si bisa, ya itu aja kita libatkan terus di sana. Jadi enggak sebenarnya ada komitmen itu 100% di sana. Memang saya rasakan juga di mana-mana juga kalau tantangan pasti ada ya, pasti ada di mana, di setiap apa yang kita lakukan pasti ada, tapi tantangan itu kita lalui dengan sedikit demi sedikit pembenahan di sana, dan kita nggak bisa harus mengharapkan sepenuhnya orang mengasihati gitu. Betul. Pokoknya kita berbuat sedikit demi sedikit yang bisa kita lakukan. Ya, ya, karena gini juga kan Amal, kelompok sadar wisata ini adalah garda terdepan ya untuk sebuah
pariwisata kan gitu kan. Mungkin banyak ya di awal, banyak di awal yang dibina kelompok sadar wisata. Tapi ya berjalannya waktu ada yang masih eksis, ada mungkin yang mati suri lah ya gitu, yang tidak bergerak lah gitu kan. Nah, bagaimana strategi Amang sebagai ketua supaya ini tetap eksis nih kelompok sadar wisatanya, supaya anggota-anggota dan masyarakatnya juga terus melakukan sesuatu gitu, tetap berjalan lah gitu kelompok sadar wisatanya. Apalagi ini sudah ada wisata Bagot, sudah ada yang dikembangkan. Kita kan dari awal udah ada kesepakatan itu membentuk suatu kelompok sadar wisata di sana. Biarpun tantangan ada di sana, tapi kita harus bertahankan, dan langkah kita sedikit demi sedikit kita cari inovasi supaya wisata Bagot itu tidak tenggelam, dan mudah-mudahan ke depan nanti naik lagi pamornya. Kalau sampai sekarang yang langkah-langkah yang kita lakukan yaitu tetap masih menjalin kebersamaannya di sana. Ya, Dari awal itu modal kami di sana itu adalah kebersamaan. Modal kebersamaan ya. Kan modal ada dulu modal bisanya enggak. Bukannya ada sesekian uangnya gitu kan. Iya. Enggak ya. Enggak ada target. Contohnya udah ada kita dulu uangnya sekian puluh juta baru kita bangun, itu enggak. Modal kita dari awal itu adalah modal nol, dan tadi yang kita pakai itu kebersamaan, gotong royong di sana. Dari awal itu kita memperdayakan yang ada di daerah itu. Tentunya bahan-bahan di sana kan pondok-pondoknya itu terbuat dari kulit kayu dan atapnya itu dari bambu. Semua kita yang ngambil, kita yang bangun sendiri. Oh, berarti swadaya ya, Iya, swadaya semua. Swadaya masyarakat, mulai dari pondok-pondokannya itu semua kita juga yang ngerjain ya. Iya benar. Ya. Kita yang ngambil kulit kayu dari pemotongan kayu, kita yang ngambil bambunya, dan kita yang mengerjakan di sana. Jadi bukan berarti kayak yang tadi itu udah ada disisihkan sekian untuk membentuk itu wisata Bagot, itu enggak. Pelan-pelan dari nol, terus pelan-pelan ya berkembang ya, ngomongnya gitu ya. Sampai sekarang. Nah, bagaimana dengan pemberdayaan masyarakatnya, Amang? Kita ini kan kalau tuak ya, Bagot ya, kalau Bagot ini kan dari pohon nira ya, Amang ya. Berarti kita punya ya pohon nira di Desa Parwanbut ya. Ada berapa paragat di sana? Di sekitar kita ada di kelompok itu yang terjalin dia di kelompok itu ada 5 orang yang berkontribusi untuk kelompok, tapi dari luar juga kita tetap menjalin paragat dari luar supaya dia juga memasukkan produknya itu ke wisata Bagot. Artinya pemberdayaan ada di sana. Kita menampung dari pihak luar, tapi yang jelas-jelas kita tahu asalnya dari mana, sumbernya dari mana. Apa tidak cukup dari desa itu? Kan ini kan musiman, jadi nggak bisa kita, contohnya kayak produksi minuman ya, kemas itu kan, bisa kita targetkan itu untuk sekian pesanan, bisa kita suguhkan sekian botol gitu. Kalau di kita kan tergantung dari alamnya, dari alamnya. Kadang banyak, kadang sedikit. Jadi disinilah kita butuh dukungan dari orang-orang di saat kita lagi nggak ada, ya tentunya harus ada dari luar. Tapi masih di Samosir ya? Masih daerah kita itu. Kalau kita dari luar kelompok kita nggak mau. Maksudnya gini. Oh, di luar dari mana nih? Maksudnya dari desa gitu, di luar dari desa? Ya, di luar dari desa kita. Sebab kita nggak bisa menjamin kemurniannya. Kita juga berani menerima, contohnya mengambil dari seseorang itu, kita tahu dia bahwa dia memang paragat dan murni dia. Gitu. Jadi maksud Amang murni ini gimana? Dia emang dicampur? Bisa dicampur gitu? Ya, bukannya ini sih ya, banyak yang kita lihat sekarang itu di lapo-lapo ya, itu banyak yang dicampur, entah apalah itu, entah tepung bir gitu ya. Tapi kalau di kita itu kita suguhkan yang murni.
Oke. Kalaupun tadi si yang paragat itu tadi nggak ada, dia Dari kelompok itu tidak ada, berarti dari desa ya Amang ya. ya. Terus kalau memang benar-benar nggak ada, ya mending kita nggak usah Kita terima batasi yang ya. dari luar. Oke, berarti mohon maaf habis gitu ya. Kita Tidak utamakan, tersedia. utamakanlah dari desa itu. Banyak juga pemberdayaan kita yang lakukan di sana. Contohnya hasil pertanian dari orang Sekitar. kita coba pasok ke Wisata Bagot. wisata Bagot. Misalnya apa? Contohnya ubi, Mm-mm. ya, kita kan ada produk kita ubi Bagot itu. Terus ayam pinadar Tunggu itu. dulu, Ubi Bagot tuh kayak mana Ubi Bagot Ya. ini? Ya, kita bercerita tentang ubi Bagot ini. Ya, ubi sebenarnya ubi biasa yang direbus dengan Bagot ini. Setelah itu digoreng dan dibikin sambalnya, sambal andaliman. Oke. Sambal andaliman. Dan bahan-bahan untuk ini, ubi cabenya itu tetap Tetap dari lokal ya, dari masyarakat lokal lokal ya. sekitar gitu loh, dari sekitar kita. Terus yang kedua lagi itu ada ayam pinadar, kita juga kan ada ayam pinadar. Jadi itu juga dari lokal, nggak bisa dari luar kita. Jadi yang lain punya ayam itu kita butuh telepon, langsung diantar itu dari sekitar desa kita juga. Iya. Nah, yang kita tentukan untuk pemberdayaan di sana. Termasuk juga ininya ya, Amang ya, apa ya, yang melayani juga ya, Melayani dari mulai yang masak, yang melayani, itu semua anggota Pop Darwis ya. ya, dan di sana itu ada kepengurusan, itu ada bendahara mingguan namanya kan, dan ada bendahara umum. Dan bendahara harian inilah yang bertugas meladeni dan juga mempersiapkan apa pesanan-pesanan di hari itu. Dan pembukuannya kita ada pembukuan untuk kas kelompok, kita sisihkan dari hasil penjualan kita. Itulah yang kita lakukan di sana, supaya dari kas ini nanti kita pergunakan untuk biaya-biaya pemeliharaan atau biaya-biaya penerangan kita di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pengen mesen bolu, bisa menghubungi siapa nih? Ya, yang Bolu Bagot ya? untuk pesanan bulu Bagot itu bisa langsung menghubungi kita di nomor 0813 8859 0638. Oke, ada juga ininya, media sosialnya ada? Nah, media sosial kita itu Facebook group ya, Ada Facebook, Pop Darwis DW Bagot, Dewa Bagot. dan juga Instagram kita. Dan di website juga kita udah punya website. Oke, ada website juga ya. Dari situ juga bisa untuk menghubungi ya. Ya. Oke, nah ini menarik ini Amang, karena wisata Bagot ini kan kita banyak di Lapo tua tuh banyak ya. Tapi kalau wisata Bagot, sepengetahuan aku, kayaknya untuk kawasan Danau Toba inilah yang pertama ya. Dan bahkan di Samosir mungkin inilah yang pertama ada wisata Bagot ya, kalau Lapo Tua itu udah biasa ya. Iya. Nah, yang menarik adalah bahwa semua diolah di sini, semua diolah di kelompok itu, mulai dari paragatnya juga anggota kelompok, ya kan Amang ya? Ya, Terus begitu, biasanya paragat itu jam berapa sih, Amang? ya, kalau maragat itu kan 2 kali dia sehari. Oh, 2 kali ya? Ya, pagi sama sore. Di pagi itu sekitar jam 9, dan di sore itu sekitar jam 4. Berarti kita bukanya di sore ya? Kita di sana itu Bukanya mulai jam 4. Mulai selesai maragat ya? Ya, tapi kalau pesanan contohnya makan siang itu tetap kita ladenin, atau yang buka itu jam 4 itu khusus minuman. Kalau contohnya untuk pesanan untuk Bagotnya itu di sore hari, tapi kalau untuk kulinernya kulinernya kita standby setiap hari, dari siang, pagi. dari pagi sampai siang sampai sore juga bisa kita. Oke, nah ini itulah yang tadi saya bilang, itu menarik banget Amang, karena mulai dari maragatnya adalah paragatnya yang orang lokal, anggota Pop Darwis juga kan gitu kan. Terus mengolahnya juga
kelompok juga yang mengolah minuman ini, termasuk juga kulinernya. Nah, terus juga semua tuh dilakukan oleh kelompok sadar wisata, termasuk untuk promosinya juga yang melalui media sosial. Jadi benar-benar pemberdayaan dari kelompok itu sendiri. Nah, bagaimana peran dari desa nih, Amang, Desa Parlondot dengan adanya wisata Bagot ini? Ya, sekalian dari pihak pemerintah juga ya. Ya. Dari pemerintah kabupaten sampai desa. Nah, sedikit saya cerita tentang perhatian dari pemerintah. Gini, pada awalnya kan kita berdiri itu dari nol, swadaya. Ya. Jadi setelah kita berdiri, perhatian itu muncul sendiri gitu. Ya. Nggak ada dari awal. Viral ya, viral. Iya, dari muncul sendiri. Iya, karena viral ya. Waktu itu viral banget loh, Amang, Iya, wisata Bagot. karena kita bermodalkan swadaya gotong royong itu tadi, dan kita belum ada modal dari awalnya, tapi setelah kita ada muncul gitu ya, setelah kita di launching itu pastilah perhatian pemerintah udah kita rasakan lewat pelatihan atau Pembinaan. Pembinaan dan juga promosi udah ada sedikit campur tangan dari pihak pemerintah kabupaten maupun dari desa. Nah, terus yang kita rasakan sekarang ini ya sampai sedapat masih ya, kalau dari pihak pemerintah. Tapi kalau desa kita udah merasakan di sana itu berkat musyawarah desa itu, di wisata Bagot itu udah dimunculkan di sana untuk menunjang fasilitas di wisata Bagot itu. Pemerintah desa sudah membangun toilet dari dana desa. Itu perhatian dari desa ya, Pak. Keren kepala desanya. Terus. Nah, dan itu bukan usul dari semata-mata dari kelompok ini, Ya. justru datang dari luar dusun kita di desa itu. Oke, kalau kelompok sadar wisata Bagot ini dusun 2. Dusun 2. Oke, berarti dari dusun 1 juga yang banyak mereka yang usulin. Berarti dari sangat situ mendukung ya. dukungan dari desa kita udah termasuk besar lah ya untuk pengembangan wisata Bagot ini. Nah, sejauh ini masih dari pihak pemerintah ya, paling ya sebenarnya ada sih bantuannya, cuman belum banyak lah, belum besar gitu. ya, Katanya peralatan kita itu dari masih ada yang perlu ya, Amang, ya, bisa peralatan difasilitasi. besar. Misalnya apa sih, Amang? Di wisata Bagot itu kan unik ya, gara-gara tadi di samping kita pemberdayaannya dari masyarakat itu, peralatan-peralatan di sana juga kita sendiri yang buat, Iya. yang bikin. Contohnya tekonya, gelasnya Oh iya, itu tekonya dari ini ya, dari bambu. dari bambu itu unik loh. Ya, kita sendiri yang ngambil dari batangnya itu dan kita bikin prosesnya di sana. Jadi kan untuk membuat proses ini kan tadinya kita Itu manual masih. anggota kelompok juga yang membuat itu, Amang. Iya, manual, secara manual dulu. Ya, pemerintah melihat ini, dibantu kita sama peralatan-peralatan gergaji, bor, terus apalah yang terkait untuk pembuatan peralatan-peralatan kita di sana, dibantu oleh pihak pemerintah dari dinas pendidikan. Ya. Terus apa lagi sih yang perlu, fasilitas apa sih yang benar-benar diperlukan oleh wisata Bagot ini? Ya, yang Yang itu kan sudah nih yang bantuan tadi ya. Kira-kira apa lagi? Apakah ada mau menciptakan kuliner baru dan perlu fasilitas, butuh peralatan baru? ya, kalau bantuan atau fasilitas baru untuk menunjang pengembangan wisata Bagot ini, yang kita harapkan itu satunya ya, tempat-tempat selfie-nya supaya Foto spot. ya, foto spot, supaya ini nanti bukan cuman tempat berkunjungnya kaum laki ya, supaya bisa dia diminati oleh keluarga-keluarga, contohnya ibu-ibu sama. Tapi kan memang karena wisata Bagot ini apa namanya, tempatnya juga dia unik ya, menarik. Kayaknya cocok juga untuk keluarga kan, memang banyak juga tamu yang keluarga yang datang kan, bukan hanya sekedar bapak-bapak aja gitu. Ya, emang sih banyak juga yang berkunjung
atas nama keluarga. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan pengunjung-pengunjung kita di sana yang Lebih dominasi banyak yang masih oleh mendominasi kaum apa? laki, Oh ya. kaum Oke. Adam di sana. Jadi ini maksudnya supaya dinanti sama Iya. ibu sama Betul anak-anak. Iya. produk kita kan udah termasuk nih ada bumbu Iya, ini betul, ya, betul. untuk ibu atau anak-anak, Betul. ditambah lagi untuk foto spotnya Iya, itu iya. foto spot. Iya. Karena menurut kami sih alam di sana atau view di sana udah termasuk menarik, Iya. tinggal menambah atau memoles sedikit lagi Iya. untuk tempat-tempat foto spotnya itu. Iya. Kita berhadapan langsung dengan Danau Toba dan Betul. juga Gunung Subuhi. Dan mungkin juga ini juga Amang, perlu ada inovasi atau kreativitas baru di kuliner supaya ibu-ibu nih yang mungkin tidak terlalu terbiasa dengan tuak atau bagut ya, kita bilangnya bagut aja ya, tidak terbiasa dengan bagut nih juga ini nih suka jadinya gitu. Mungkin perlu ada tambahan lagi menu-menu yang supaya bisa menjangkau di semua, karena kan biasanya minum bagut ya, minum tuak ini kan laki-laki ya biasanya gitu, tapi bagaimana nantinya bisa diminati juga, walaupun di sebagian daerah ya mau ibu-ibu perempuan tuh juga minum bagut ya semuanya. Nah itu langkah kita untuk ke depan itu menarik minat kaum ibu-ibu, apalah yang bisa menarik minat ibu di sana nanti yang kita mau munculkan. Kalau sih kemarin kita udah bahas di sana, kalau itu ada kata laki-laki itu udah ada kita sediakan di sana, tapi untuk pengembangan peminat untuk kaum ibu kemarin coba tampilkan dan coba kita bahas di sana, ya rencananya paling di kuliner nanti dia. Iya. Kuliner supaya nanti dia diminati oleh semua kalangan. Iya. Oke, terakhir nih Amang, harapannya apa nih kedepannya untuk dari kelompok sadar wisatanya dan terus ada wisata bangunnya, harapannya apa nih? Ya, harapan kami ya pelaku wisata ini untuk sekarang ya, bermodalkan kami dari awam atau potensi yang ada di sekitar, dan promosi kami juga masih minim. Ya, harapannya supaya yang terkait bisa membantu kita untuk pemasaran atau promosinya supaya kita lebih dikenal lebih luas lagi. Ya, kita udah dikenal cuman karena kita bermodalkan media kita masih minim pengetahuan kita tentang teknologi. Terus ya supaya nanti ini semakin maju ke depannya, ya harapannya lebih diperhatikan lagi lah wisata Bagot ini supaya nanti dia semakin berkembang. Harapan kita di sana. Pokoknya kita mengharapkan dukungan lah Dukungan semua pihak ya, semua pihak terkait ya. Dan nanti semakin naik lagi dan semakin berkembang ke masa depan. Ya. Harapan kita. Oke, Amang, sukses dengan kelompok sadar wisatanya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kelompok sadar wisata lainnya yang mungkin lagi kurang semangat. Supaya tetap semangat ya, ya do something ya, melakukan sesuatu untuk kemajuan di desa tersebut, di kelompok tersebut. Terus juga sukses Amang untuk wisata Bagotnya. Semoga semakin diminati oleh banyak orang nih. Ya, salam buat teman-teman kelompok sadar wisata. Oke guys, itulah bincang kita dengan Amang Jekiman Sitanggang, Ketua Pokdarwis Wisata Bagot. Nantikan Bisikan Hati, bincang asik dengan hati berikutnya. Dadah!